Eh, terkoneksi nggak dengan apa soundnya? Enggak, Pak. Enggak ya? Nyetingnya. Tapi kok saya dengar? Gimana cara mengkoneksikan suaranya? Bentar. Oke, sudah semua masuk? Semua udah masuk belum? Suaranya nggak kedengaran ya? Nggak kedengaran? Kedengeran, Pak. Hah? Kedengaran, Pak. Kedengaran kan? Mm-mm. Oh iyalah. Soalnya tadi bilang nggak kedengaran. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Oh, yang tadi. Oke, masuk deh. Kembali nyusun. Iya, ini lagu-lagu. Nah, ini beberapa perkenalan dari alumni yang sudah lewat ya. Baik, adik-adik semua, kita melihat profil yang diharapkan dari pembelajaran pendidikan agama.
profilnya adalah ini. Kita harapkan bahwa setelah orang belajar agama itu dia memahami, bukan memahami, menjadi sarjana yang beriman kepada Allah menurut pola Yesus Kristus dengan senantiasa mempertanggungjawab imannya dalam hidup gereja dan bermasyarakat. Ini berat ini. Jadi tentu saja diharapkan tidak hanya ini sedang rekod ya. Recording on this computer sudah. Akumulasi dari seluruh pembelajaran baik di SD, SMA, SMP, SMA, SMK, lalu ditambah lagi setelah pembelajaran pendidikan agama Katolik 1 semester di perguruan tinggi, yaitu sekarang ada di UBB, diharapkan semuanya akan menjadi sarjana, ya, baik sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana. Ini yang ikuti ekonomi, teknik, apa lagi? Dua fakultas itu doang ya? Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Ya. Jadi sarjana yang beriman kepada Allah menurut pola. Jadi sarjana apa ya? Sarjana ekonomi, sarjana teknik, sarjana apa ya? Kalian punya jurusan tuh. Tadi ada yang teknik dan ekonomi. Mungkin ada yang lain ya, pertanian mungkin ya. Jadi beriman menurut pola Yesus Kristus dengan senantiasa mempertanggungjawab imannya dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Jadi kita sebagai warga negara, warga masyarakat yang adalah kaum cendekiawan itu diharapkan itu. Jadi imannya menurut kehendak Kristus atau menurut pola Kristus, lalu dapat mempertanggungjawabkan imannya dalam hidup menggereja. Berarti kita beraktivitas, berpartisipasi, ikut ambil bagian dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Aktivitas kehidupan menggereja dan bermasyarakat itu nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Tapi saya yakin teman-teman semua tahu ya apa itu atau bagaimana hidup menggereja dan bagaimana hidup bermasyarakat. Contoh konkretnya saat ini kita sedang dalam situasi kemerdekaan, masih suasana kemerdekaan ya. Nah, sebagai warga negara kita berpartisipasi di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dengan minimal mungkin kalian tidak ikut upacara ya. Nah, minimal upacara kalau ada upacara. Tapi kemudian ditingkatkan dengan aktivitas bermasyarakat lainnya. Nanti ada kegiatan itu ya, menggereja dan bermasyarakat. Nah, apa indikatornya? Indikatornya memahami persoalan-persoalan dasar yang dihadapi oleh manusia dan berusaha memecahkannya secara rasional dan bertanggung jawab sebagai seorang beriman dalam rangka membangun hidup yang bermartabat. Saya harap bisa mengerti ya pernyataan ini ya, statement ini. Memahami persoalan dasar yang dihadapi oleh manusia. Apa persoalan-persoalan dasar yang dihadapi oleh manusia? Misalnya persoalan yang sangat-sangat up to date atau sangat-sangat aktual saat ini apa?
Nah, nanti tolong di ini. Saya soalnya nanti pembelajaran itu sifatnya interaktif ya. Saya tidak mau hanya ngomong sendiri ya. Kita harus aktif dalam dialog ya. Karena kalau saya sendiri yang ngomong ya capek. Kemudian yang kedua, Anda harus semakin mampu sebagai manusia Indonesia, sebagai orang Katolik, cerdas secara ilmu pengetahuan, sikap mental, dan psikomotoris. Nah, salah satu indikator kecerdasan itu adalah mampu menganalisis dan mampu merumuskan berbagai masalah dalam upaya untuk menciptakan, untuk menanggapi masalah-masalah itu, kemudian kalau bisa mencari solusi dan seterusnya, membuat pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu dalam bentuk rasional maupun dalam bentuk action atau aktivitas, kegiatan. Jangan sampai nanti tidak mengerti kalau ditanya. Sebagai orang Katolik harus bisa ya. Mengenal dan memahami hidup Yesus ya. Dan menginterpretasikan dan menghayati pola hidup Yesus. Nah, pola hidup Yesus seperti apa? Itu banyak ya. Nanti jadi pembelajaran di perguruan tinggi itu jangan dikira nol ya, dari nol, tidak. Itu semua yang sudah dipelajari di SMA, kemudian diperdalam di tingkat perguruan tinggi, dan justru apa yang sudah Anda pelajari di SMA itu di perguruan tinggi semakin dikritisi, dianalisis, disintesis untuk lebih mendalam lagi. Kalau misalnya kalian pernah mempelajari Yesus, Yesus itu siapa? Misalnya Yesus itu adalah pewarta misalnya. Apa itu pewarta? Itu di mahasiswa bukan hanya mengetahui Yesus adalah pewarta, tetapi lebih jauh Yesus sebagai pewarta itu mempunyai sikap dan pribadi seperti apa. Kemudian bagaimana pola pewartaannya? Bagaimana cara beliau mewartakannya? Bagaimana relasinya dengan orang-orang yang diwartakan? Nah, itu harus sampai situ. Tidak lagi hanya tahu Yesus pewarta, Yesus guru, Yesus itu imam, Yesus itu nabi. Tapi bagaimana dia sebagai nabi melakukan tugas kenabiannya, itu yang harus Anda ketahui. Lalu yang kedua, mengetahui gereja. Ya, gereja itu apa? Lalu apa sifat-sifat gereja, kemudian tugas-tugas gereja, kemudian bagaimana relasi gereja dengan masyarakat, relasi gereja dengan negara, dan sebagainya. Lalu mengetahui masyarakat itu sendiri. Jadi kan kemudian di sini kita lihat bahwa pembelajaran agama Katolik itu tetap merupakan pergumulan atas 4 tema besar. 4 tema besar itu yaitu tema tentang Yesus Kristus, manusia, Yesus Kristus, gereja, masyarakat. Nah, masyarakat ini ada masyarakat yang multikultural maupun masyarakat yang multi agama, kan begitu. Masyarakat umum ya. Jadi ini adalah 4 tema yang akan
merumus menjadi tema yang kita akan gumuli selama semester ini. Nah, ini profil sarjana Katolik. Seorang sarjana Katolik adalah sarjana yang beriman dan bertakwa, ya. Beriman dan bertakwa ini kenapa jadi hilang deh? Kadang-kadang menghambat penglihatan. Jadi sarjana Katolik itu pertama beriman dan bertakwa, yang kedua itu indikator ya, berbudi pekerti luhur. Apa ini dia kok nggak hilang di atas ini, gimana cara ngilangnya? Berbudi pekerti luhur, harusnya ini hilang, tapi gimana ini? Yang kedua berbudi pekerti yang luhur. Ini barang ini bikin capek, weh. Yang ketiga, seorang sarjana harus adalah orang yang bisa berpikir secara filosofis, berpikir kalau beriman dan bertakwa itu mengerti ya, kalau berbudi pekerti luhur juga pasti mengerti. Berpikir filosofis tahu ya, filosofis itu kan filsafat. Filsafat itu berasal dari kata philo dan sofia, itu berpikir dengan mencintai kebijaksanaan. Jadi seorang sarjana itu harus adalah orang yang berpikir dengan terus mencintai kebijakan. Maksud saya kebijaksanaan, bukan kebijakan. Berpikir dengan mencintai kebijakan itu bagaimana? Nah, nanti kita akan lihat di perjalanan kita. Rasional dan dinamis. Ya, seorang sarjana itu diharapkan menjadi orang yang punya kemampuan berpikir rasional dan dinamis. Rasional itu adalah berpikir dengan mampu merasionalisasi segala yang dipelajari, yang dilihat, yang diamati. Rasional dan dinamis. Berwawasan yang luas ya, dan ke depan ya, berpikir ke depan atau futuristik ya, futuristik. Jadi berpikir dengan orientasi ke depan ya, visioner ya. Itu diharapkan, jangan berpikir, boleh kita menjadikan masa lampau sebagai dasar untuk berpikir masa depan, tapi kita harus selalu mampu mempunyai wawasan yang luas dan futuristik ya, ke depan, orientasi ke depan.
berpikir komprehensif, memecahkan persoalan, dan lain-lain ya. Ahli, kompeten, proaktif, inovatif, partisipatif, kreatif ya. Proaktif itu tahu ya, jadi sebelum disuruh sudah proaktif. Lalu inovatif ya, selalu inovatif. Inovatif itu selalu memperbaharui. Misalnya Anda sebagai sarjana teknik, bagaimana Anda bisa menginovasi mesin misalnya. Tapi ya agak sulit juga menginovasi mesin ya. Tapi bisa Anda lihat mobil-mobil itu kan sekarang ini kan keluaran baru itu selalu inovasinya baru ya. Bentuknya misalnya Innova itu dulu begini, sekarang bentuknya begini dengan ditambah berbagai aksesoris yang baru, itu inovasi. Tapi kalau dalam level kita misalnya kalau nggak bisa itu ya cara kerjanya diinovasi. Misalnya apa ya? Ini sarjana ekonomi atau manajemen, bagaimana menginovasi pola manajemen kita dalam kehidupan berorganisasi, dalam organisasi perusahaan atau apalah namanya. Lalu partisipatif. Sebagai gereja kita partisipasi dalam kehidupan gereja, sebagai warga masyarakat kita berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuknya bagaimana atau konkretnya seperti apa? Ya sangat mudah. Anda yang saat ini berada di Pangkal Pinang, maksud saya memang warga Keuskupan Pangkal Pinang kan tahu bahwa sekarang Gereja Keuskupan Pangkal Pinang itu melaksanakan misi atau tahun 2022 adalah tahun misi. Itu pernah dengar belum? Yang dari Pangkal Pinang. Maksudnya Keuskupan Pangkal Pinang. Berarti dari Belinyu pun iya. Lampur semua kan Keuskupan Pangkal Pinang tuh. Pernah dengar enggak di gereja Romo ngomong soal tahun misi? Pernah dengar enggak? Pernah, Pak. Pernah kan? Harusnya pernah. Karena itu bahkan ada satu lagu yang selalu menjadi lagu wajib di setiap akhir Ekaristi, setiap hari Minggu, ataupun setiap acara misa di KBG. Itu KBG tahu nggak KBG apa itu? Tahu, Pak. Itu berarti Anda warga gereja yang baik. Minimal tahu dulu KBG itu apa. Syukur-syukur terlibat dalam kegiatan KBG, doa KBG. Ada yang pernah ikut doa KBG enggak? Ada, Pak. Ada. Apa doa KBG sekarang favoritnya apa kegiatannya? Si tulang kan? Si tulang tahu nggak si tulang? Bukan si tulang dari Medan. Si tulang dari Medan itu paman. Kalau si tulangnya Pangkal Pinang itu Keuskupan Pangkal Pinang itu apa? Sharing Injil 7 langkah. 7 langkah. Si tulang ya. Baik, lalu kreatif. Sebagai anak muda harus kreatif sebagai generasi penerus bangsa. Tapi saya ingin menegaskan bahwa generasi Anda sebagai orang muda itu bukan generasi masa depan. Karena saya paling tidak mau mengatakan Anda adalah generasi masa depan. Tapi generasi apa? Generasi apa? Generasi masa kini dan masa depan. Jadi jangan tunggu masa depan. Coba kalau sekarang kita ngomong kaum muda adalah generasi masa depan. Besok kita ngomong generasi muda adalah generasi masa depan. Tahun depan kita ngomong lagi generasi muda adalah generasi masa depan. 1 abad
kita juga ngomong lagi generasi muda, kapan jadinya generasi itu? Nggak ada, nggak akan jadi. Karena masa depan terus orientasinya. Tapi harusnya orientasi masa kini. Jadi Anda harus merupakan orang yang berada dan beraktivitas, berpartisipasi mulai dari sekarang. Dan terus-menerus mengembangkan diri untuk kemudian terlibat secara terus-menerus sampai ke depan, seterusnya ke depan. Di startnya dari sekarang, bukan startnya di masa depan, nggak boleh. Nanti nggak jadi-jadi. Karena contohnya ini, contohnya kan hari ini baru beli, besok hari ini apa istilahnya, besok utang, apa ya? Besok baru boleh hutang. Itu kan berarti kan kalau besok kita baca lagi tulisan itu, kan besok baru hutang. Besok kita baca lagi tulisan itu, besok baru hutang. Berarti kan nggak boleh hutang. Kesimpulannya kan begitu. Responsible, praktisi agama. Responsible itu tanggung jawab ya. Seorang mahasiswa, seorang generasi muda, gereja maupun gereja generasi negara, generasi warga negara, itu haruslah orang yang penuh tanggung jawab ya, responsible. Dan praktisi agama ya, tidak menjadi ahli nggak apa-apa, tidak menjadi ahli agama nggak apa-apa. Kita sebentar lagi akan mati lagi. Ya sampai 3 kali ya, sampai 3 kali. Nanti kali yang berikut hanya 10 menit selesai. Nah, ini dia punya, jadi unggul ya, anggun, kompeten, memiliki komitmen tinggi untuk berpartisipasi aktif. Ya, ini indikator dari seorang sarjana Katolik yang sudah menjadi output dari perguruan tinggi. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencapainya. Anda bisa mencapai karakter-karakter ini atau kompetensi-kompetensi ini atau kemampuan-kemampuan ini ya. Tidak sulit kok sebenarnya, demokratis. Bertakwa, iman. Iman itu gampang kok, tapi sulit memang, perwujudannya sulit, tapi tidak sulit-sulit amat. Berbudi pekerti luar ya. Ya kita bersikap baik, bermoral yang baik dan benar, bijaksana, dinamis, berwawasan luas, terus-menerus menggali wawasan baru, lalu proaktif, inovatif, itu hal-hal yang tidak terlalu sulit. Kompeten dalam bidangnya. Kalau sarjana ekonomi ya harus menjadi orang yang sedikit ahli ya, syukur-syukur sungguh-sungguh ahli dalam bidang ekonomi, teknik, pertanian, agrobisnis, dan sebagainya. Demokratis gampang. Memang wujudnya yang sulit, mewujudkannya tidak mudah memang, tapi harus kita upayakan, harus diperjuangkan. Apa dia macet begini? Oh ya. Di iman itu ini, iman. Yang ini nih kenapa dia muncul terus ini? Saya mau hilangkan ini gimana caranya? Ada yang tahu cara menghilangkan ini? Sehingga nggak mengganggu penglihatan yang di bagian atas ini. Oh ya, kita belum foto ya. Foto dulu ya. Memang sudah direkord tadi, tapi kan tapi record itu sudah cukup lah dengan apa? Kan masih record ya, recording masih. Iman. Nah, tadi kan salah satu indikator dari sarjana Katolik adalah beriman dan bertakwa. Iman itu adalah ini. Nanti dibaca ya. Saya tidak menjelaskan semuanya. Nanti kalau ada kesulitan memahami pernyataan ini, bisa ditanyakan ya. Nanti saya share
Saya tidak bisa share melalui si akad ini karena rupanya ketika saya mencoba mengeksekusi apa space-nya itu sih tidak muat lagi. Saya nggak tahu bagaimana caranya itu. Jadi tidak bisa lagi dia masuk. Pemuatannya nggak bisa. Jadi ketika saya memasukkan materi di si akad ini nggak bisa. Nah, satu-satunya jalan adalah nanti saya share materinya di grup. Nanti tolong di download di grup, lalu baca. Karena materi-materi yang saya berikan ini saya akan sharekan semua. Sehingga kalau misalnya ada yang sempat tidak dijelaskan dalam proses pertemuan langsung ini, Anda bisa membacanya sendiri. Seperti hal ini, iman adalah penyerahan diri secara total. Itulah nanti menjelaskannya bisa, saya bisa menjelaskan. Cuman kalau kita berkutat dalam ini nggak selesai materinya, banyak sekali materi soalnya. Nah, dengan mempelajari sendiri Anda bisa. Nah tadi beriman menurut pola hidup Yesus ya. Nah ini pola hidup Yesus ini nih. Yesus itu sederhana. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita sederhana itu bukan berarti apa ya istilahnya itu sederhana itu jangan dimengerti orang yang harus miskin, tidak. Sederhana itu bersikap sederhana, tidak arogan, tidak sombong. Tapi memang kebetulan Yesus itu memang sederhana karena dari keluarga tukang kayu. Orang yang secara ekonomi juga sederhana. Tapi sebenarnya kalau Yesus mau jadi orang kaya gampang kok. Yesus itu kan bisa membuat mujizat. Tapi kan Yesus tidak mau menampilkan itu. Yesus mau menampilkan kesederhanaannya. Mengapa? Karena memang dia mau bergaul dengan orang-orang sederhana. Jadi kalau kita mau masuk ke orang-orang yang sederhana, orang-orang miskin, pendosa, kita tidak harus menjadi miskin, menjadi orang berdosa, atau menjadi orang-orang yang ini, tetapi kita sungguh bisa masuk dalam lingkungan mereka. Dan hidup untuk keluarga kerajaan Allah itu juga pola hidup Yesus, melaksanakan kehendak Bapa dengan setia. Ini ada banyak di sini. Yesus juga selalu bekerja sama dengan murid-muridnya sebagai salah satu cara untuk mengkader murid-muridnya untuk melanjutkan tugas perutusannya. Lalu manajemen, Yesus melakukan tugas sebagai manajer. Makanya sebagai orang yang berjurusan atau ya jurusan manajemen ya, jurusan atau prodi, jurusan ya. Prodi, Pak. Prodi ya. Kalau jurusan itu apa? Kalau prodi manajemen itu jurusannya apa? Ekonomi. Jurusannya ekonomi, fakultas ekonomi, jurusan ekonomi, prodinya manajemen. Ada prodi akuntansi ya. Iya, Pak. Nah, itu sebagai manajer, kalian yang jurusan manajemen itu harus nanti menjadi manajer seperti Yesus. Apa indikator atau karakter dari manajemen Yesus? Nah, nanti saya jelaskan di kesempatan yang lain kalau ada waktu. Tapi Anda bisa lihat, seorang manajer adalah seorang yang mampu membuat planning. Planning itu perencanaan. Nah, Yesus ada nggak perencanaannya? Ada. Dan keselamatan itu sudah direncanakan sejak semula. Allah merencanakannya. Bagaimana rencananya? Nah, itu ada di dalam namanya rencana keselamatan. Kalau dijelaskan itu panjang lagi ceritanya, Dek. Yesus juga kreatif, lalu mengutamakan keselamatan manusia. Lalu beliau juga suci, perfect, ramah, tegas, penuh cinta kasih, rela berkorban, dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, itu profil sarjana Katolik yang diharapkan setelah selesai pembelajaran ini. Apakah bisa dicapai? Bisa.
Tentu sesuai kemampuan kita. Bacalah, misalnya, bisa nggak kita mengikuti gaya hidup Yesus, contoh hidup Yesus? Bisa. Sederhana, ya bersikap sederhana. Nggak sombong, nggak ini. Berpakaian itu memang ya sesuai dengan zamannya, tetapi si sederhana itu gimana ya? Sikapnya yang sederhana, bukan ininya ya. Lalu Yesus punya sikap rela berkorban. Apakah kita bisa? Nggak bisa rela berkorban. Berkorban untuk siapa? Berkorban untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat. Itu diri sendiri, dan seterusnya. Nah, ini adalah asal-usul manusia. Tema pertama dari pembelajaran kita adalah asal-usul manusia. Makanya tadi perkenalan itu kan saya menanyakan asal-usul kita. Asal-usul kita dari siapa? Dari orang tua. Orang tua dari siapa? Dari kakek nenek. Kakek nenek dari siapa? Itulah kira-kira pertanyaan tentang asal-usul manusia. Nah, di dalam membicarakan tentang asal-usul manusia, itu diharapkan Anda bisa menjelaskan